Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Ya Qudus, Ya Kudus, ya Salam, Salam, Ya ya Mu'min, Ya Muhaimin, Muhaimin, Ya ya Aziz, Ya Aziz, ya Jabbar, Jabar, Ya ya Mutakabbir, Ya Mutakabir, ya Khaliq, Khalik, ya Bari, Bari, Ya Musawwir, Ya Musawwir, Ghaffar, Ya ya Qahhar, Qahar, Ya ya Wahhab, Wahhab, Ya ya Razzaq, Razzaq, Ya ya Fattah, Ya Fattah, Alim, Ali, Ya ya Qadir, Habib, Ya ya Basit, Basit, Ya ya Khafid, Ya Hafiz, Rafi', Ya Mu'iz, Ya Muzil, Ya Sami', Ya ya Basir, Takan, Ya ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Hafiz, Ya ya Ghafur, Ya Ghafur, ya Syakur, Syakur, Ya ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Mujid, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'is, Ya Syahid, Ya Haqq. Ayo bareng-bareng. Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Qadir, Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawwab, Ya Muntaqib, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Malikul Mulki, Ya Dzul Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami', Ya Ghani, Ya Mughni, يا مانع يا ضار يا نافع يا نور ya يا هادي يا بديع يا بقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا ربي يا الله يا الله يا ya الله يا ربي يا الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الذين أنعمت الصراط عليهم غير المغضوب المستقيم عليهم ولا صراط الضالين الذين آمين. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ولا الضالين الضالين. آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Oke, baik. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Gimana kabarnya semuanya pada pagi hari ini? Sehat semua ya? Sehat. Sehat. Kalau sehat, dua tangannya diangkat. Gerakin gini-gini kalau sehat. Coba, biar kelihatan sehat ya. Ada yang bingung, Pak, saya megang HP. Oke, sebaiknya seperti ini teman-teman. Ketika kita belajar, lebih enak tuh HP-nya kita senderkan. Ya, disenderin ke tempat-tempat yang memang bisa kita fokus. Jadi kalau megang HP terus gini, waduh, pegel banget. Nah, nanti bisa Pak, gimana caranya? Boleh pakai standing atau apa. Kalau Bapak biasa pakai ini nih. Jadi, ya, atau mungkin disenderin ke gelas, boleh. Atau mungkin disenderin ke orang tua. Orang tua suruh pegang, jangan. Pegel tuh orang tuanya. Ya, nanti bisa. Atau mungkin kalau ada yang menggunakan laptop, boleh lebih bagus lagi. Ya, oke. Baik teman-teman yang dirahmati Allah. Mari kita buka pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Sebelumnya Bapak mohon maaf, kita belajarnya jadi agak telat ya di jam 9 karena ya satu dan lain hal seperti biasa. Tadi pagi sebelumnya maaf, pagi tadi pelajaran Bu Farah ada? Ada. Baru Bu Ada. Ada. Apa beliau dengan apa? Nyatat. Oh, nyatet. Oke. Kemudian pelajaran lainnya apa hari ini? Surah Hadis. Oke, Al-Quran hadis. Dengan apa? Disuruh apa nih hari ini? Meringkas. Oke, meringkas. Baik, makasih Irham Azmi informasinya. Sangat membantu. Ya, syukron. Buat Irham Azmi. Sarang iyo. Oke, syukron. Baik, nanti teman-teman setelah ini, karena sekarang kan di jam ketiga seharusnya Bu Nurul. Ya, nanti mudah-mudahan kita bisa belajar SKI pada pagi hari ini, nanti lanjut ke pelajaran Bu Nurul. Makasih sebelumnya. Dan Bapak ingin menampilkan dulu sebentar. Kita masih membahas seputar Wali Songo. Ya, seperti biasa kita masih membahas seputar Wali Songo. Ada yang tahu jumlah Wali Songo ada berapa? Coba tunjukkan dengan tangannya. Berapa jumlah Wali Songo? Pakai tangan. Jumlah Wali Songo yang menyebarkan agama Islam. Oke, Dwika sudah. Oke, Irham Azmi bagus. Salah, mana salah tangannya? 10, 9, 8, 7. Ada berapa? 9. Oke, ada 9. Ya, jadi Ada 9. Wali Songo, ya Wali Songo itu artinya wali adalah pemimpin atau mungkin orang-orang yang mendakwahkan agama Islam. Songo dalam bahasa Jawa, ya artinya 9. Ya, jadi Pak, apakah ada selain Wali Songo? Ada, ya tokoh-tokoh yang menyebarkan agama Islam. Namun yang terkenal hingga saat ini yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, ingat kita masuk Pulau Jawa, ya, adalah 9 ulama ini, 9 wali ini, ya yang sedang kita pelajari. Di pertemuan pertama yang kita pelajari wali siapa? Ayo. Sunan Maulana Ali disebut dengan siapa? Sunan siapa? Disebut dengan wali siapa? Gresik. Oke, Sunan Gresik atau wali ya disebut dengan Sunan Gresik. Mengapa disebut dengan Sunan Gresik? Karena Tempatnya menyebarkan Gresik. menyebarkan agama Islam di Gresik 100. Ya. Nah, Sunan Gresik, maaf, Zara Ayu maaf, saya aktifkan lagi. Oke, jadi Sunan Gresik memiliki anak, ada 2 orang. Yang pertama namanya Irham Azmi, bukan? Ya, yang pertama namanya Ali Maratullah, atau yang kita pelajari setelahnya yaitu Sunan Ampel, itu yang pertama anaknya. Dan yang kedua adalah Ali Murtado, itu Raden kita Rahmat. pelajari. Nah, yang kita pelajari sekarang adalah anak dari Sunan Gresik, yaitu Sunan Ampel. Nama asli Sunan Ampel siapa? Ayo Raden bab Rahmat. 2. Raden Nama asli. Rahmat. Raden Rahmat. Raden Rahmat. Mengapa beliau disebut dengan Sunan Ampel? Karena menyebarkan
Karena menyebarkan agama Islam di apa ya? Di Ampel. Oke, di Ampel. Ada yang menyebut Ampel, ada yang menyebut dengan Ampel Denta. Dengan Ampel Denta. Ya. Nah, beliau nih yang memberikan saran sehingga adanya kerajaan Islam di Pulau Jawa yang pertama kali. Ya, luar biasa kan? Ya, perjuangan dari Wali Songo ini salah satunya yaitu Sunan Ampel sehingga ada kerajaan Islam di Pulau Jawa. Ya. Keren. Yes. Yaitu kerajaan Majapahit. Maaf, kerajaan Demak ya. Kerajaan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah. Raden Patah siapa? Raden Patah adalah murid beliau sendiri, yaitu murid dari Sunan Ampel. Oke, sekarang Bapak ingin menanyakan, Sunan Ampel ini beliau lahir pada tahun berapa diperkirakan? Sunan Ampel. 1400. 1400. 1446. Oke, Sunan Ampel itu datangnya atau lahir beliau? Lahirnya 1401 Masehi. Oke, baik. Lahirnya adalah tahun 1401. Kemudian untuk sampainya beliau atau Sunan Ampel ini ketika datang ke Indonesia yaitu 1446. Berarti bedanya berapa tahun tuh? Ketika usia berapa tahun beliau datang ke Pulau Jawa? 5 tahun. Oke, jadi masih kecil, masih 5 tahun gimana sih? Masih senang-senangnya bermain ya. Teman-teman juga masih senang bermain. Nah, akhirnya Sunan Ampel ini ketika masih kecil sudah diajak oleh ayahnya yaitu Raden Rahmat. Yaitu Sunan Maulana Malik Ibrahim ya untuk datang ke Pulau Jawa. Jadi masih kecil. Nah, kira-kira dari lahirnya Sunan Ampel ini atau Raden Rahmat atau Ali Rahmatullah ini di tahun 1401 lahir sampai sekarang nih, saat ini udah berapa tahun ya beliau ya hidupnya? Maksudnya Abad. Sampai sekarang hampir 600 tahun ya. Jadi 621 tahun yang lalu ya beliau lahir. Jadi cukup lama banget. Tapi 621 tahun yang lalu beliau hidup, namun Islam kita rasakan sampai saat ini. Ya, luar biasa kan perjuangan beliau. Bahkan beliau sampai terkenal, sampai kita pelajari. Orangnya 600 tahun yang lalu. Tapi kita pelajari juga sampai saat ini. Nah, inilah bukti ketika kita melakukan hal-hal yang baik. Ya, ketika kita memberikan hal-hal yang baik, ketika kita tujuannya baik untuk mendakwahkan agama Islam, insya Allah orangnya akan senantiasa terkenang, akan senantiasa terngiang, dan pasti banyak yang mendoakan. Seperti halnya kita, teman-teman, kita umurnya nggak panjang. Kita semua bakal mati. Kita semua bakal koit is dead. Ya. Ada yang bilang meninggal, ada yang mati, dan lain sebagainya. Nah, kita semua bakal merasakan. Tapi nanti ada yang kita setelah meninggal, tapi orang-orang di sekitar kita masih merasakan baiknya. Tapi ada juga orang yang meninggal, malah dibilang, Alhamdulillah si Anu meninggal. Ada gak? Ada. Yang membedakan apa? Ada yang tahu membedakannya apa? Ya. Ada orang yang meninggal. Ketika meninggal, tetangganya dinangisin. Aduh, dia orangnya baik. Ya, dia sering membantu orang. Ya, akhirnya banyak orang yang menangisi. Bukan diratapi ya, nangis itu wajar. Ya, tapi kalau diratapi itu yang nggak boleh. Diratapi itu maksudnya berlebihan. Tapi kalau menangis mau wajar. Manusia ya wajar kalau nangis. Ya, kepentok aja nangis. Ya, ya kecuali meratapi. Kalau meratapi nggak boleh. Nah, ketika ada orang yang meninggal, kemudian mungkin ada orang yang sedih, ya di lingkungannya sedih. Namun sebaliknya ada orang yang meninggal malah ada yang senang karena orangnya nyusahin. Gitu. Maka dari itu hati-hati, kita lakukan yang terbaik, kita bersikap yang baik. Ya, demikian, ya bisa? Bisa. Pak susah, semua pasti susah. Tapi kalau dipaksakan pasti bisa. Ya, Zahra Ayu, Talita, kemudian Novita, Mustafa, Pradana, Alfiansa,
dan lain sebagainya, ya, Dira, Fikri dan lain sebagainya pasti bisa untuk melakukan hal-hal yang baik. Oke. Adapun sekarang Raden Rahmat atau Sunan Ampel ini beliau menikah ya dengan salah satu ya sehingga melahirkan 2 orang anak. Siapa aja itu? Ada yang tahu? Dia menikahi Dewi Karimah. Nah, dari Dewi Karimah ini melahirkan 2 anak. Ayo, kalau ada yang pernah baca pasti tahu posisinya di mana. Dewi Murtasi. Oke, Dewi Murtasi. Terus dan Dewi Murtasi. Oke, jadi beliau memiliki 2 anak. Yang pertama Dewi Murtasi dan yang kedua Dewi Murtasimah. Oke, bagaimana kepribadian dari Sunan Ampel? Ada yang mau berpendapat? Gimana sih kepribadian dari Sunan Ampel sampai-sampai Islam sudah diajarkan di Jawa? Ada yang mau berpendapat? Silakan. Enggak. Kepribadian, sikap, akhlak. Ya. Kira-kira teman-teman ketika melihat orang yang akhlaknya baik senang atau enggak? Senang. Ya, ada orang dekat sama kita, akhlaknya baik, ya sopan santunnya baik, tentu kita pasti senang. Tapi kalau di lingkungan kita ada orang yang sukanya iseng, lagi lewat tahu-tahu mukul aja, atau mainan kita atau apapun yang kita punya dirusak, ya kira-kira gimana? Tentu kita bakal kesel kan, ya. Ya. Nah maka dari itu, maaf ya, ini Zara Ayu, suaranya saya mute dulu ya, boleh? Halo Zara. Boleh ya? Karena Zara, oke makasih Zara. Syukron. Gak apa-apa, nanti ketika saya minta Zahra menyampaikan, nanti dinyalakan. Karena ini ada suara, mungkin ada trouble ya, ada masalah teknis. Jadi ketika belajar, ini di bawaan dari sistem di HP Zahra, jadi ada bunyi krik, 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 krik. Jadi ngeganggu banget. Nanti ketika suruh pendapat, saya minta Zahra Ayu. Ya. Kita nggak pernah tahu kondisi kita, ya kita nggak pernah tahu HP kita seperti apa. Tapi kita lakukan yang terbaik. Mudah-mudahan ini cara yang bisa lebih efektif kita belajar. Oke, sekarang Bapak minta ada yang mau berpendapat bagaimana kepribadian dari Sunan Ampel sehingga mudah diterima di Pulau Jawa. Coba Bapak minta Zahra Ayu mungkin menyampaikan. Boleh diaktifkan dulu Zahra Ayu. Kenapa sih kok Islam mudah disampaikan di Pulau Jawa? Boleh diaktifkan dulu. Menurut Zahra Ayu kira-kira apa? Karena Sunan Ampel sifatnya baik, Kak. Oke, sip, 100. Ada lagi yang mau ditambahkan? Apa tuh selain baik lagi? Oke, tadi sudah baik, bagus. Ya, ada lagi dari teman-teman yang lain mungkin mau berpendapat. Kenapa sih kok Sunan Ampel mudah dalam mendakwahkan agama Islam di Pulau Jawa? Bayangkan, teman-teman, sekarang kita coba pola pikir kita ke sejarah di kelas 4 dan kelas 5. Bagaimana Rasulullah menyebarkan agama Islam, bahkan ditolak mentah-mentah. Masih ingat ya? Ya, Abu Lahab menolak pamannya sendiri. Ya, hai Muhammad, kamu mengumpulkan kami hanya untuk seperti ini. Bahkan Rasulullah sering diancam. Bahkan Rasulullah hampir mau dibunuh. Bahkan Rasulullah sering ditukar. Maksudnya, ayo Rasulullah saya bunuh, kemudian digantikan dengan orang yang lain, yang lebih ganteng, yang paras lebih bagus, yang kepintarannya lebih luar biasa. Tapi apa? Itu Rasulullah semua hadapi ketika menyebarkan agama Islam. Nah, banyak tantangan. Nah, sekarang kita tarik ke masa Wali Songo. Nah, Wali Songo pasti menyebarkan agama Islam, pasti masih banyak tantangan. Tapi bagaimana? Kok bisa Islam mudah disebarkan di Pulau Jawa oleh usaha dari para wali? Ada yang mau menambahkan? Tadi Zahra Ayu sudah baik 100. Ya, kemudian ada lagi? Kira-kira apa ya? Ayo kita berpikir. Ayo, gak usah takut, gak usah malu. Kesalahan untuk kita belajar semua. Sama Bapak sering salah. Ya, Bapak juga sering salah, tapi kesalahan itu bisa kita buat pelajaran. Oke,
Fikri Ardiansyah, coba bisa diaktifkan Fikri. Oke, di unmute suaranya. Apa? Ayo yakin sama kemampuan sendiri. Aktifkan, oke. Kira-kira menurut Fikri, bagaimana sih kepribadian Sunan Ampel sehingga mudah menerima agama Islam, sehingga masyarakat mudah dalam menerima? Coba boleh dibaca dulu. Oke, kalau tidak boleh Fikri Ardiansyah dibaca di halaman 13, Fikri. Ya, yang kepribadian Sunan Ampel. Boleh, 13. Teman-teman boleh disimak, Fikri akan membaca. Yuk. Sunan Ampel sangat berhati terhadap adat istiadat masyarakat Jawa karena dikhawatirkan di adat istiadat masyarakat Jawa seperti selamatan bersaji, kesenian wayang dan gamelan akan dianggap sebagai ajaran yang berasal dari ajaran Islam. Sunan Ampel menyebarkan agama Islam secara murni dari tidak mencampur adukan dengan kebudayaan setempat sehingga umat Islam semakin berhati-hati dalam menjalankan syariat agama dan bersih. Beliau juga menamatkan akidah agar tidak tergelincir ke lembah kemusyrikan dalam berdakwah. Sunan Ampel sangat pandai mengambil hati masyarakat dengan cara yang tersirat, yaitu memandukan antara kebudayaan yang dianut oleh masyarakat setempat. Dalam hal ini agama Buddha dan agama Hindu dengan ajaran Islam sehingga masyarakat dapat menerima ajaran Islam. Oke, baik, terima kasih. Coba dikasih teman-teman tangannya salang heo buat si Fikri biar seneng. Coba tangannya. Ayo. Oke, sip. Makasih Rahma Azmi. Makasih yang lain juga. Oke. Wah, Rahma Azmi nantangin. Ayo, akhlak. Kita jaga akhlak kita walaupun dalam media online. Ya, jadi akhlak itu tetap kita lakukan baik luring, secara langsung kita bertemu maupun secara online. Ya, kita latih terus. Oke, adapun kepribadian Sunan Ampel, tentu tadi yang disampaikan Zahra Ayu baik, sehingga dengan kebaikan itu beliau mudah dalam menyebarkan agama Islam. Nah, selain itu apa Pak? Apakah baik aja? Tidak cukup. Tapi beliau juga cerdas dalam memadukan budaya-budaya yang tidak ada dalam Islam, namun beliau campurkan budaya tersebut agar mudah diterima oleh masyarakat. Seperti apa Pak? Sekarang hingga saat ini selamatan masih ada gak? Masih ada. Selamatan, tasyakuran, 3 harian, 7 harian, kan biasa ada ya. Orang meninggal 3 hariin, orang meninggal 7 hariin, orang meninggal 40 hariin, atau mungkin yang lagi brojol gede, ya, lagi hamil besar, kemudian di usia 5 bulan diberikan tasyakuran, atau 7 bulan tasyakuran, dan lain sebagainya. Selamatan. Apakah itu boleh? Kira-kira boleh nggak? Kan itu dari agama Hindu dan agama Buddha. Agama Hindu dan agama Buddha, kira-kira boleh atau enggak? Enggak. Oke, enggak. Azmi boleh. Siapa ya teman-teman yang lain? Zarayu boleh atau enggak? Enggak, Kak. Oke, makasih. Coba teman yang lain. Oke, nggak apa-apa, kita saling berpendapat. Syahla gimana Syahla menurut Syahla? Ayo kita harus saling aktif. Jangan diem baik. Nanti ujung-ujungnya ini. Udah. Nggak apa-apa, nggak usah takut. Berani. Ya. Enggak, Kak. Enggak. Siapa Aura Anggraini? Ada lagi? Enggak. Boleh, Kak. Boleh. Oke, Dwika. Berarti boleh. ada yang pro dan ada yang kontra. Boleh, bagus. Ya, bagus. Ada lagi? Ayah yang mau mencoba. Ramadhani, gimana Ramadhani? Boleh diaktifkan Ramadhani. Kalau ya angkat tangan. Coba semua teman-teman. Kalau ya, kalau setuju, kalau boleh angkat tangan kanannya.
Kalau yang nggak setuju, angkat tangan kirinya. Kalau yang ya, kalau yang oke setuju, angkat kanan. Kalau yang nggak setuju, tangan kiri. Oke, Bapak Putih. Harus. Ini, Pak. Yang kanan kalian yang mana? Kalian tuh kanan. Nah, angkat. Berarti ya. Kalau kalian angkat tangan kiri kalian berarti menolak. Oke. Saya kiri. Oke, Bapak hitung. Yang setuju 1, 2, 3. Kiri, Pak. Kiri gimana sih? Gini. Ya, gini. betul. Itu kiri. Nih. Ya. Oke, 1, 2. Kemudian 3, 4, 5, 6. Evana gimana Evana? Dira? 7. Dira. Begini sih di kamera. Ada 7 orang yang setuju dan sisanya nggak setuju. Oke, nggak apa-apa. Sekarang gini teman-teman. Selamatan itu memang budaya Hindu dan budaya Buddha. Selamatan atau tasyakuran itu ya tidak boleh jika ada jikanya ya. Jika di dalamnya hal-hal yang masih dianut oleh agama Hindu dan agama Buddha. Mungkin tasyakurannya masih kepada Dewa Wisnu. Dewa Wisnu yang memberikan hal-hal yang baik. Contoh, ya, itu nggak boleh. Haram. Di dalam Islam kita menduakan Allah, ya itu tidak boleh. Haram. Kita harus bahkan termasuk bagian orang-orang yang mendapatkan dosa besar. Nauzubillah min dzalik. Ya, kita nggak boleh menduakan Allah ya dengan dewa-dewa apapun, bahkan dengan batu-batu. Teman-teman mungkin punya batu di rumah nih. Wah, ada batu nih, batu keberuntungan saya. Contoh. Boleh gak? Nggak boleh. Nggak boleh. Yang seharusnya memberikan perlindungan, yang semestinya memberikan perlindungan siapa? Hanya siapa? Allah. Allah. Kita harus yakin hanya Allah. Jangan sampai kita yakin, wah batu ini yang bikin saya pinter, saya simpen setiap bawa kemana-mana, diketek gitu contoh. Atau dimasukin kemana. Nggak boleh. Seperti halnya tadi, tasyakuran, selamatan. Kalau di dalamnya itu menganut ke ajaran-ajaran agama Hindu dan Buddha, ya, berdoanya kepada Dewa Wisnu, Dewa Brahmana, itu nggak boleh. Haram. Nah, tapi ketika di dalamnya atau ketika ada ketika tasyakuran, tapi tasyakurannya udah diganti nih, walaupun kebiasaan agama Hindu dan Buddha, tapi isinya udah diganti. Contoh kalian risol, biasa isinya telur sama kentang-kentang, tapi isinya diganti isi yang enak, yang mayonaise, yang telurnya banyak, kan udah diganti isinya. Nah, ini sama tasyakuran tapi isinya diganti. Dengan apa, Pak? Dengan berdoa kepada Allah. Hanya kepada Allah. Berdoa, maksudnya meminta syafaat kepada Rasulullah. Ya, minta kepada Allah agar diberikan kemudahan, kelancaran. Nah, kalau dalamnya sudah diganti, adat istiadat di dalamnya sudah diganti, maka itu diperbolehkan. Maka sampai saat ini, ya, ada yang namanya tasyakuran, 3 hariin, 5 hariin, 7 hariin, 40 hariin. Itu karena di dalamnya sudah diganti. Kebiasaannya sudah diganti. Kira-kira mulai difahami gak sama teman-teman? Makanya kan sekarang tasyakuran isinya apa aja sih? Coba. Biasa kalau orang lagi tasyakuran atau mungkin 3 harian, apa tuh? Zikir. Apalagi? Tahlil. Baca Yasin. Apalagi? Ceramah. Ada ceramahnya. Kemudian? Nggak tahu, Kak. Oke. Ilham harus diajakin nih kapan-kapan. Nanti minta sama ayah atau ibu, mah ajakin aku dong. Mungkin ada acara tetangga 3 hariin, 7 hariin, biar tahu seperti apa. Nah, biasa ada ceramah. Nah, kira-kira kalau baca Yasin atau baca Al-Quran itu dapat pahala gak sama Allah? Dapat. Kalau kita mendengarkan ceramah yang baik-baik, ya itu ceramah, kan kita menambah ilmu. Kira-kira dapat pahala atau enggak dari Allah? Dapat. Nah, maka isinya itu baik. Maka itu diperbolehkan hingga sekarang. Nah, seperti itulah perjuangan yang dilakukan oleh Sunan Ampel sehingga agama Islam itu mudah diserap di Indonesia. Mudah serap oleh masyarakat Jawa. Luar biasa kan beliau? Luar biasa kan? Luar biasa. Sampai berpikir seperti itu. Coba bayangin, kalau memang sekiranya beliau malah mengharamkan yang namanya tasyakuran.
Nih teman-teman nih, lagi suka-sukanya makan risol. Seneng banget makan risol. Ternyata ada orang datang, diambil risolnya, dibuang. Dia lagi megang risol. Atau punya mainan apapun yang kalian Dibuang senang. itu siapa? Ada orang datang, orang yang nggak dikenal, bukan ayah, bukan ibu, tapi orang asing datang. Orang asing ini bukan orang bule ya. Orang yang kita nggak kenal, ya datang, tahu-tahu ngambil risol kita, dibuang. Kira-kira kita marah atau enggak? Bulenya. Marah banget atau enggak? Marah lah, Kak. Marah lah. Bisa sampai berantem. Betul atau betul? Ayo berantem sama saya. Sini. Ayo di media tinju atau di lapangan sini berantem. Duel. Asik. Kalau kata Irahma Azmi sama Dwika duel. Ya. Ya. Versus atau apa? Nah, itu kalau secara kasar. Tapi Sunan Ampel tidak melakukan itu. Beliau mengganti secara pelan-pelan. Nih, contoh tadi Talita lagi megang risol. Kemudian ada orang asing datang. Nah, orang asing bilang, Talita Zahra, maaf, ini risolnya mau lebih enak Kak? Mau lebih bagus Kak? Ini isinya saya ganti, dipakai mayones kan teman-teman biasanya seneng tuh. Pakai telur, pakai ayam, pakai ini. Secara pelan-pelan ngomongnya. Kira-kira bakal mau atau enggak? Diterima atau enggak? Mau diterima. Nah, seperti itulah yang dilakukan oleh Sunan Ampel dalam menyebarkan agama Islam. Secara pelan-pelan sehingga mudah diterima. Oke, Putra Pradana, angkat tangan. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanyakan? Itu kamu raise hand. Ada Kak, kepencet. Oke, berarti salah. Berarti kepencet ya. Oke, baik, makasih. Nah, seperti itu teman-teman kepribadian dari Sunan Ampel atau Raden Rahmat dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Kira-kira di Indonesia, di Jakarta masuk Pulau Jawa atau enggak? Masuk. Masuk. Teman-teman yang ketahui, pulau di Indonesia ada banyak atau tidak? Banyak. Banyak banget. Ya, tapi yang besar-besarnya adalah Pulau Jawa. Pulau apa lagi? Sumatera. Pulau? Ada lagi? Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan. Ya, dan lain-lain sebagainya. Itu yang besar-besar. Yang kecil-kecilnya banyak, Kak. Banyak banget. Ya, bahkan hampir ratusan ribu tuh. Ya, belasan ribu, 13 ribuan kalau nggak salah. Yaitu sampai 17 ribuan pulau yang ada di Indonesia. Luar biasa. Ini merupakan ekosistem yang luar biasa yang ada di Indonesia. Tinggal kita jaga. Ya, tinggal kita lakukan hal yang terbaik. Nah, teman-teman, bagaimana melakukan hal yang terbaik? Teman-teman menjadi orang yang terbaik dengan caranya masing-masing. Teman-teman yang hebat dalam bidang A, dalam bidang matematika, terus dalemin. Apakah yang lainnya ditinggalkan? Jangan juga. Yang lainnya terus kita perdalam, tapi ada bagian yang teman-teman khususkan. Irahma Azmi, hebat di bidang marawis, terus dalami. Ahmad Mustafa dalam bidang silat, terus dalami. Atau Talita dan Novita atau Zahra dan Dira dalam bidang tahfiz, hafalan, terus didalami. Ya, agar nantinya kita menjadi orang-orang yang luar biasa, yang top markotop dalam bidangnya masing-masing. Oke, selanjutnya peranan Sunan Ampel dalam mengembangkan Islam di Indonesia di halaman 13. Coba dicek. Mau Bapak tampilkan bukunya di layar atau teman-teman langsung dibaca masing-masing aja di bukunya di halaman 13? Baca masing-masing, Pak. Baca masing-masing, Kak. Baik. Oke, boleh dibaca satu orang yang mau berkenan membaca di halaman 13. Bapak minta tolong. Angkat tangan. Yang mau baca, silakan. Bapak minta tolong. Bacanya dari mana, Kak? Di halaman 13, Azmi. Yang peranan Sunan Ampel. Ada? Yang kepribadian ya, Kak? Yang bawahnya yang C. Mau sampai? Oke, dibaca dulu. Nanti kalau Bapak bilang stop, sampai bawah, sampai Islam. Oh, iya. Oke, Saya, Kak. Baca, Kak. Oke. Baik, tolong baca. Diangkat suaranya biar teman-teman bisa sambil simak. Sunan Ampel diperkirakan datang ke Pulau Jawa pada tahun 1443 Masehi bersama sang adik Syahid Ali Murtado untuk menemui bibinya yang bernama Dwarawati, Putri Campak, yang menikah dengan Raja Majapahit bernama Prabu Kertawijaya. Beliau diundang untuk turut serta dalam mengubah keadaan masyarakat yang saat itu sedang kacau. Selanjutnya Raden Rahmat
memperoleh tanah di daerah Ampel Denta dari Prabu Kertawijaya. Di sana Raden Rahmat membangun pesantren sebagai pusat penyebaran Islam. Oke, jadi secara garis besar bahwasanya Raden Rahmat ketika ingat ya, Raden Rahmat itu Sunan siapa? Sunan Ampel. Nah, jadi Sunan Ampel ini atau Raden Rahmat ya, beliau memperoleh ini hadiah di daerah Ampel Denta. Nah, atau di daerah Ampel. Maka beliau membangun pesantren. Nah, inilah salah satu cikal bakal adanya pesantren. Ya, jadi membangun pesantren sehingga pesantren itu buat apa, Pak? Ya buat sekolah. Sekolah itu buat apa, Pak? Ya buat menuntut ilmu. Apa bedanya, Pak, sekolah kita dengan sekolah pesantren? Bedanya mungkin pesantren itu dia lebih monitoring selama 24 jam. Jadi ya tinggalnya di situ. Orang tuanya ya di rumah masing-masing. Pak, saya takut. Pasti semuanya takut. Tapi ketika kita mau, kita dilatih, insya Allah pasti bisa. Bapak juga dulu takut. Kenapa? Ya, Bapak dulu juga di pesantren, awal-awal takut. Temennya siapa? Aduh, orang tuanya jauh. Aduh, mau pulang susah. Aduh, nggak bisa ngapa-ngapain. Maksudnya nggak bisa ketemu orang tua. Dan lain sebagainya. Nah, itu harus kita lawan. Mungkin nanti teman-teman di sini ada yang mau melanjutkan pesantren. Silahkan. Bisa sharing sama Bapak. Ya, Pak, gimana sih Pak di pesantren? Cerita-cerita boleh dong? Oke. Ya. Gimana enaknya Pak? Oke, bisa. Kita saling sharing. Mungkin ada yang mau melanjutkan di pondok pesantren. Ya. Oke. Nah, itulah. Jadi beliau menyebarkan agama Islam pertama dengan salah satunya dengan membangun pesantren di wilayah Ampel Denta. Ya. Kenapa membangun pesantren? Karena beliau mendapatkan tanah, ya, kemudian beliau gunakan untuk hal tersebut. Coba Irham Azmi tunjuk satu orang. Pak, tunjuk satu orang. Buat? Ya, satu orang tunjuk. Setelah kamu siapa? Siapa aja, terserah. Buat baca. Ya, buat baca. Halo Kak, HP-nya nge-lag. Halo, bentar Kak. HP-nya nge-lag. Halo. Ya, Bapak itu nyampe 2. 1. Apat. Oke, Apat. Where is Apat? Ahmad Mustafa. Oke, Ahmad Fatahila. Tolong dibaca halaman 14. Ahmad Fatahila. Makasih, Irham Azmi. Yang mana Kak? Ayo, 14. 14 bagian yang atas. Yang belakangnya. Ya, betul. Yang belakangnya Pak. Pada pertengahan abad ke-15, pesantren tersebut menjadi pusat pendidikan yang sangat berpengaruh di wilayah Nusantara. Bahkan mancanegara, di antara para santrinya ialah Sunan Giri dan Raden Patah. Kemudian, para santri menyebar untuk berdakwah ke berbagai pelosok Jawa dan Madura. Sunan Ampel tidak berkelana ke berbagai daerah untuk berdakwah. Beliau fokus mengajar santri-santrinya di pesantren. Dari para santrinya yang kembali ke daerah masing-masing. Agama Islam tersebar luas. Hal tersebut dikarenakan para santri mendirikan pesantren dan masjid untuk berdakwah di daerah masing-masing. Seperti Masjid Agung Demak yang dibangun oleh Raden Patah. Dalam berdakwah, Sunan Ampel mengenalkan istilah mahlimo yang artinya 5 perbuatan tercela yang dilarang. 5 perbuatan tercela tersebut adalah sebagai berikut. Mau main, yaitu tidak mau main judi. Mau ngombe, yaitu tidak mau minum minuman keras, komar dan sejenisnya. Mau maling, yaitu tidak mau mencuri, mengambil bukan haknya, dan sejenisnya. Mau madat, yaitu tidak menggunakan narkotika, candu, ganja, dan sejenisnya. Mau wadon, yaitu tidak mau berbuat zina. Dakwah dengan mengenalkan istilah mahlimo ini terbukti dapat memperbaiki perilaku masyarakat yang pada saat itu memperhatikan. Nah, salah satu alasan mengapa Prabu Sri Kertawijaya memberikan keleluasan kepada Sunan Ampel untuk menyebarkan Islam kepada semua tingkat sosial masyarakat di Ampel Denta. Beliau mendirikan Masjid Sunan Ampel dan sarana pendidikan untuk menunjang dakwah keislaman menggantikan keyakinan lama. Dalam hal akidah,
Sunan Ampel memegang teguh syariat Islam. Sunan Ampel menginginkan Islam yang murni sehingga umat Islam berhati-hati dalam menjalankan syariat Islam agar tidak tergelincir pada kesyirikan. Pada tahun 1497 Masehi, Sunan Ampel mendirikan Masjid Agung Demak. Adapun yang menjadi penerus untuk melanjutkan dakwahnya di Demak adalah Raden Zainal Abidin yang dikenal sebagai Sunan Demak. Raden Zainal Abidin merupakan putra Sunan Ampel dari Dewi Karimah. Ya, Kak. Oke, baik. Terima kasih Ahmad Fatahillah. Sangat bagus. Ya, lumayan panjang ya. Oke, syukran. Jadi teman-teman, di sini intinya bahwasanya dari pesantren yang dibangun oleh Sunan Ampel, maka kan tentu ya di pesantren itu banyak santrinya, banyak muridnya. Ya. Nah, setelah selesai belajar di pesantren itu, maka anak-anak bakal kembali ke daerahnya masing-masing. Ada yang kembali lagi ke Kalimantan, ada yang kembali ke Madura, ada yang kembali lagi ke Jakarta, ya, dan lain sebagainya. Nah, santri-santri ini akhirnya kembali ke wilayah masing-masing dan menyebarkan agama Islam. Sehingga Islam semakin luas, semakin terkenal di mana-mana, dakwah Islam. Ya, luar biasa. Seperti halnya kalian belajar di Yazdah. Ya, kalian dari mana-mana. Ada yang dari Menteng Dalam, ada yang dari Menteng Atas, ada yang dari Menteng Pulo, ada yang dari Kuningan, ada yang dari Bali. Bali. Ya, dari manapun, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, yang berjuang di Jakarta, ya. Nah, nanti kalian kembali lagi ke daerah kalian masing-masing. Ya, ada yang tadi di Menteng Dalam, Menteng Pulo. Nah, nanti kalian ketika sudah lancar, sudah mampu menyebarkan, kalian bisa menyebarkan agama Islam di lingkungan kalian masing-masing. Mendakwahkan atau mungkin bisa mendakwahkan ke orang tua. Ya, dengan cara apa? Ajak orang tua untuk melakukan hal-hal yang baik. Wah, itu luar biasa. Ya. Kemudian atau ajak adik, mungkin ada adik di rumah, Dek, ayo kita sholat yuk. Nah, Dek, yuk kita ngaji yuk. Nah, itu sebagai tanda bahwasanya kita bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain. Insya Allah pahalanya akan terus mengalir. Ya, siapa sih yang nggak mau dapat pahala jariah? Pasti mau dong. Ya, pahala jariah itu apa sih, Pak? Pahala jariah gini, teman-teman. Pahala jariah itu kira-kira kalau yang namanya lari sama jalan cepetan mana? Lari sama jalan cepetan? Lari. Nah, sampean mana? Cepetan sampean pastinya lari juga. Nah, amal jariah itu artinya yang mengalir. Dari jaro yajri artinya lari. Nah, amal jariah itu pahalanya mengalir cepet banget ke kita. Walaupun kitanya udah meninggal, walaupun kitanya udah wafat. Nah, kita udah wafat, atau mungkin teman-teman di sini ada yang mau daftar duluan untuk wafat. Ya, jangan. Ya, yang penting kita melakukan yang terbaik dulu. Kita wafat, take is dead, take. Aduh, saya nggak bisa nambah pahala lagi. Aduh, saya nggak bisa nambah amal ibadah. Nggak bisa sholat lagi saya kalau udah di dalam kubur. Udah tinggal pertanggungjawaban. Tapi kalau kita melakukan hal-hal yang baik, kita mewakafkan hal-hal yang baik, insya Allah akan terus mengalir. Seperti contohnya apa, Pak? Contohnya pendiri Yayasan MI Yazdah atau pendiri Yayasan Darussaadah, almarhum Kiai Haji Zaini Zakaria. Walaupun beliau sudah wafat, tapi beliau punya tanah yang digunakan untuk belajar untuk kita semua dan terus digunakan untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Itu terus pahalanya beliau dapat. Masya Allah. Nah, silakan teman-teman kalau mau mendapatkan pahala jariah, kita lakukan yang terbaik. Apa kita yang lakukan yang terbaik? Apa nih yang bisa bermanfaat bagi orang banyak? Nah, makanya salah satu Bapak mau menjadi guru, Bapak menjadi guru, ya salah satu seperti itu. Ya, sehingga nanti teman-teman banyak jadi orang-orang hebat, nanti bisa mendoakan Bapak. Ketika Bapak udah meninggal duluan, nanti bisa didoakan oleh Ahmad Mustafa, atau didoakan sama Novita Sari, bisa didoakan oleh Fikri Ardiansyah, didoakan oleh Irham Azmi, Ahmad Fatahillah, Dira, semuanya ya bisa mendoakan Bapak. Nah, itulah hebatnya ya guru-guru kalian. Ya, maka teman-teman ya lakukan yang terbaik dan lakukan yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, seperti halnya tadi ya murid-murid Sunan Ampel ini setelah belajar, beliau kembali ke wilayahnya masing-masing menyebarkan agama Islam sehingga Islam luas, sehingga Islam di mana-mana ada, bahkan di mancanegara.
mancanegara tahu? Di luar Indonesia. Ya, ada yang dari negara-negara Asia, Malaysia, Thailand. Ya, makanya Filipina itu juga banyak ya, beberapa dari mereka yang sebelumnya menimba di Indonesia. Oke, di sini Sunan Ampel mengajarkan 5 apa nih tadi sebutnya? Moh limo. Oke, moh limo, barang-barang moh limo. Moh limo. Moh limo. Moh limo. Ada yang tahu artinya apa? Orang Jawa? Di sini ada orang Jawa? Nggak ada. Kak, mau apaan, Artinya Kak? apa? Sapi. Nggak mau. Oke. Mau sapi kan, Kak? Mau. Oh. Itu mah moh. Ini moh ada hanya. Moh limo artinya sesuatu yang tidak mau lima atau menolak ya. Ya, di 5 ini. Limo apa, Yang Kak? pertama moh apa? Limo jeruk, Kak. Bukan. Limo itu 5. Kayak Oh. siji, loro, telu, papat, limo. Ada orang Jawa sini. Siji 1. Siji, telu. Oke, coba Putra coba. Ya, di suaranya Putra. Oke, sampai 10 coba Putra. Ulang sampai 10. Kalau sampai itu cuma apa, Kak? Oke, baik. Coba sampai 5 tadi ulang lagi, diangkat suaranya. Teman-teman simak. Sisi, loro, telu, papat. Oke, siji, loro, telu, papat, limo atau 5. Atau nah, maka disebut limo itu 5. Jadi ada 5 hal yang Sunan Ampel larang kepada masyarakat. Jadi dulu sebelum agama Islam ada, sebelum agama Islam ada di Indonesia itu kebiasaannya banyak yang minuman keras, banyak yang berjudi, banyak yang menggunakan narkotika, nauzubillah min zalik ya. Banyak yang berbuat zina. Itu sebelum adanya Islam yang disebarkan oleh Wali Songo di Indonesia, di Jawa. Tapi setelah disebarkan, Masya Allah. Ya. Walaupun masih ada, tapi tidak sebanyak dulu. Nah, coba tadi teman-teman ada yang dari daerah lain nggak? Enggak. Yang selain Jakarta atau selain Jawa? Tadi biar mungkin angka 1 sampai 5 dengan bahasa yang lain. Bahasa Sunda. Bahasa Inggris, Kak. Bahasa Inggris. Coba Irahma Azmi. 1 sampai 5. Ah, apaan? Bahasa apa? Bahasa Inggris. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, coba bahasa Arab. Ada yang mau coba? Nggak tahu. Lupa. Ada yang mau bahasa Arab? Salah. Coba bahasa Arab salah. Wahidun. Wahidun 1, isnainin 2, salah satun 3, arbaatun 4, khamsatun 5. Oke, bahasa Sunda ada dari orang Sunda di sini? Enggak. Sunda, biasanya Sunda itu namanya 2 kali. Oke, nggak ada ya? Oke, nggak apa-apa. Atau dari yang lain. Nah, jadi Sunan Ampel ini mengajarkan 5 hal, 5 poin. Yang pertama, moh main. Coba dicek. Bareng-bareng ikuti Bapak, moh main. Moh main Yang artinya tidak berjudi. Ya, tidak main judi. Jadi sebelum ajaran Islam ada di Pulau Jawa, masyarakat Indonesia itu banyak yang senang main judi. Nauzubillah. Tahu judi gak? Pengen dapat duit, Kak. Iya. Seneng Main judi itu mau dapat duit, tapi dengan cara yang cepat, cara yang instan. Ya, itu main judi itu nggak boleh. Teman-teman naruh 50.000. Saya naruh 50.000, mudah-mudahan dapat 500.000. Nggak boleh. Nggak kali lipatnya, Kak. Iya, berapa kali lipat? 10 kali lipat tuh. Ya, Iya. ya hati-hati. Ya, kalau mau banyak duit, ya kerja. Ya, mau banyak duit, ya usaha. Mau pinter, ya belajar. Nah, itu jadi harus. Nah, kemudian yang kedua, mau ngombe. Ngombe. Nah, coba bareng-bareng, mau ngombe. Apa itu mau ngombe? Tidak meminum minuman keras. Jadi, sebelum agama Islam disampaikan, keadaan masyarakat Jawa itu, mereka banyak yang minum minuman keras. Mabok. Banyak yang teler. Ya, kebiasaan mereka. Nah, maka Sunan Ampel mengajak Molimo agar masyarakat menjauhi miras, menjauhi minum minuman keras. Jangan pernah kita mencoba, teman-teman. Pak, bolehkah setetes?
Buat nyantai aja Pak, kan nggak mabok. Kalau cuma tetes, tetap nggak boleh. Nggak boleh ya. Hukumnya haram. Jangan pernah coba-coba. Ya. Oke, yang ketiga ada mau maling. Apa mau maling? Tidak mau mengambil yang bukan haknya. Nah, ini jelas. Teman-teman ketika di kelas jangan sampai nggak pulpen teman pulpen doang. Comot jangan, karena bukan hak kita dan semuanya pasti dipertanggungjawabkan. Yang keempat ada muamadat. Apa muamadat? Tidak menggunakan narkoba atau narkotika, ya, ganja sejenisnya. Nah, kalau orang udah kena narkoba, nih, orang kalau udah kena narkoba itu otaknya udah rusak, sarafnya udah rusak, bawaannya pengen mengkonsumsi. Nih, teman-teman nih, contoh ya, ada si A mau coba-coba. Ini jual narkoba harganya 5.000, cobain. Dia mau nih. Ketika 5.000, nanti di besoknya itu pasti orangnya harus konsumsi lagi. Ya. Kemudian untuk konsumsi gimana? Maka dia harus beli. Nah, belinya itu harganya berapa? Biasanya harganya dimahalin. Harganya jadi 50.000 satu tablet, mungkin seperti itu. Ya, apakah kita membeli? Ya mau nggak mau kita beli karena kita udah kecanduan, harus beli. Nah, besoknya dimahalin lagi harganya. Jadi ujung-ujungnya 1 juta satu tablet. Kalian beli gak? Pasti kalian beli. Karena apa? Karena harus dikonsumsi dengan si A ini, si A gitu. Si A ini dia pengkonsumsi, udah mengonsumsi. Kayak gitu terus. Kalau nggak dapat duit, kalau nggak dapat duit buat beli kayak gitu narkoba, dia bisa jadi membunuh orang. Bahkan orang tuanya bisa dibunuh karena dia harus mendapatkan duit buat membeli narkoba karena udah kecanduan. Ya, kita jangan sampai walaupun seharga murah apapun, walaupun gratis, jangan sampai kita coba-coba. Ya, jauhkan. Kita semua ini harapan orang tua. Kalau udah mengkonsumsi narkoba, sistem otak udah rusak, harapan orang tua bakal pupuh, bakal hilang. Karena belajar udah nggak bakal maksimal. Biasanya udah teler-teler aja kalau belajar. Kita fokus. Oke, yang terakhir ada muhammadon, tidak berbuat zina. Jadi 5 moh ini yang diajarkan oleh Sunan Ampel kepada masyarakat di Indonesia agar bisa dijalankan, agar semuanya ini terhindar di masyarakat Indonesia, di masyarakat Jawa khususnya, sehingga Islam semakin berkembang di Pulau Jawa. Ya, itulah perjuangan yang dilakukan oleh Sunan Ampel atau kita sebut dengan Raden Rahmat. Masya Allah ya. Semoga kita bisa menginspirasi beliau, usaha-usaha beliau, upaya beliau, perjuangan beliau, perjuangan para wali songo, perjuangan para pahlawan kita yang sudah memerdekakan, serta perjuangan para guru-guru kalian. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Mungkin ada teman-teman yang mau ditanyakan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Bapak mau nanya ke kalian. Bapak mau nanya pendapat nih. Gimana sih menurut kalian pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa? Yang bikin kalian senang tuh seperti apa sih? Belajar seperti apa? Coba tolong dong. Bapak minta, mungkin ada teman-teman yang mau menyampaikan secara langsung, boleh, sok. Yang Pak, malu Pak, saya mau ngechat aja di kolom komentar Zoom, boleh. Ayo Bapak tunggu, coba 5 menit. Ya, kenapa? Maksudnya gimana sih belajar yang menurut kalian menyenangkan? 5 menit, boleh ketik, boleh bersuara. Angkat tangan, boleh. 5 menit Bapak tunggu. 5 menit ya, setelah 5 menit, nanti setelah itu baru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah. Bukan corona ya. Iya lah Kak, mana corona. Oke, yang mau diketik silakan. 5 menit. Oke, 4 Jum, menit lagi. Jum, Kak. Jum. Oke, Irham Azmi gimana? Pelajaran yang menurut kamu menyenangkan seperti apa sih? Zoom. Kenapa? Keluar mulu ya. Kenapa Zarayu? Jom. Oke, kenapa kok Irham Azmi di Zoom? Kenapa? Boleh dikasih alasannya? Kenapa sih? Karena Saya bertanya langsung. bisa bertanya langsung. Oke, berarti Ahmad Mustafa setuju juga ya belajar menyenangkan itu dengan media Zoom. Ya.
Oke, ada lagi teman-teman yang lain? Ya, ingat ya, belajar menyenangkan kita dalam kondisi jarak jauh. Oke, karena bisa belajar langsung. Oke, makasih Rahmasmi. Ada lagi dari teman-teman yang lain? Ayo, mari kita belajar berpendapat. Teman-teman tuh luar biasa, teman-teman kreatif. Tinggal disampaikan, nggak usah takut. Pak, aduh, takut Pak. Tawan rasa takutnya. Ada lagi? Di kolom komentar Bapak bacakan Irham Azmi karena bisa belajar langsung. Suma aja lah. Oke, Ahmad Fatahila karena tadi bisa langsung bertanya ya Ahmad Fatahila. Kemudian ada lagi 3 menit lagi. Kak Salman. Ya. Apa tuh Zarayu? Boleh Kak. Ini Kak saya ngezoomnya keluar-keluar dulu ya Kak. Ah, kenapa ya? Coba, bentar. Ini ngezoomnya keluar-keluar mulu Kak. Ini kali lagi sakit perut. Jadi izin mulu. Enggak. Ya, lagi dicoba. Nih sebentar ya. Udah bisa belum Zara Ayu? Pak Zara Ayu bermasalah. Ada lagi. Ayo 2 menit lagi. Ayo dong. Bapak minta suara kalian. Karena penting buat belajar nanti ke depannya. Bagaimana yang menyenangkan menurut kalian? Yo, berpikir. Jangan dipikirannya jangan PUBG, OML, mabar. Lagi Kak tadi Kak. Oh, masih bermasalah ya Zarayu. Oke, mungkin karena sinyal Zarayu, mudah-mudahan nanti bisa lancar dan ini rekaman nanti Bapak kirim juga lewat grup. Jadi bisa disimak kembali bagi teman-teman yang sudah bergabung nggak apa-apa. Namun yang belum bergabung itu wajib untuk menyimak materi ini biar nggak ketinggalan. Oke, karena belum ada, oke, Bapak mau nanya lagi. Tadi 2 orang jawab. Oke, di sini. Oke, tadi 2 orang jawab dengan Zoom. Nah, sekarang mau Bapak tanya lagi. Kan kalau pakai Zoom kuotanya besar. Kalian lebih memilih belajar menyenangkan dengan Zoom atau memilih apa kuotanya besar nih? Gak usah pakai Zoom. Tapi pakai ini aja, pakai WhatsApp aja. Tugas saja. Pilih yang mana? Zoom aja Kak, Zoom. Nah, kan kotanya besar. Kamu pilih yang mana? Zoom Kak. Kak, Zoom. Kotanya bayinya pakai KTP Kak. Zoom. Sudah. Kita kan pakai 1, 2. Sudah Bapak ambil kesimpulannya. Ramadhani gimana Ramadhani menurut kamu? Zoom aja Kak. Jangan ikut-ikutan ya. Teman-teman berpendapat dengan masing-masing. Oke. Ada lagi dari teman yang lain. Putra mau bersuara, Putra. Oke. Jadi yang penting ini jadi pendapat. Jadi buat masukan ke Bapak juga. Tetap nanti kita kolaborasikan, kita campur-campur untuk pembelajarannya. Mudah-mudahan dengan cara ini teman-teman bisa difahami semua. Mudah-mudahan juga bisa diterima oleh teman-teman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tentu kita berharap semua kita bisa belajar tatap muka kelak ya dalam waktu dekat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum Bapak tutup, tolong wajahnya dikasih lihat yang masih di goa boleh dibuka. Ya, kita foto bareng. 3 2 3 2 3 2 1 cekrek. Nyum. Sekali lagi, bentar Reza. Ayo Reza keluar dari goamu Reza. Gimana Reza bisa keluar gak? Oke, lagi 1 2. Oke, alhamdulillah keluar semua. 1 2 3 senyum. Oke, syukron. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian adapun untuk tugasnya yaitu kalian menulis saja di bagian yang muhlimu. Yang muhlimu disalin ke buku tulis. Yang muhlimu disalin ke buku tulis. Jadi ada 5. Keluarga Kak. Apa? Keluarga. Ya boleh. Sebentar Bapak menyampaikan tugasnya dulu. Ya, jadi kalian tulis yang muhlimu
Yang 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, paham? Simpel, paham? Paham. Oke, jangan sampai terlalu malam. Teman-teman kalau bisa dikerjakan, langsung dikerjakan. Itu lebih baik, biar nanti bisa istirahat dan bisa main. Ya. Oke, makasih. Tulisnya 1 sampai 5, Kak. Iya, betul. 1 sampai 5. Ditulis yang Nggak itu yang aja. lain kan? Nggak yang lain. Yang Udah, lain itu nggak aja. kan? Itu aja. Oke. Oke. Kita Oke, langsung makasih. kirim ke Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, syukron. Semangat. PJJ-nya semangat, semangat, semangat. Ya, Ya, boleh Kak. silakan. Foto-fotonya Bapak kirim lewat grup. Boleh keluar masing-masing? Alhamdulillah.